Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sahabat Aset Channel, selamat siang. Pada saat ini Aset Channel lagi bersama seorang pengusaha muda yang sudah sukses dan tentunya malang melintang di dunia produksi kentang, ya. Dan ini adalah beliau yang rezekinya tentu terus berlimpah dari usaha yang dijalaninya. Ini adalah Bapak Haji Apip dari Nastra Food. Baik sahabat, kita ngobrol sedikit ya. Mudah-mudahan menjadi satu motivasi untuk kita semuanya, untuk yang nonton channel ini mudah-mudahan saja ini menjadi motivasi buat kita semuanya. Baik, eh kalau nama asli itu Pak Haji Apip apa ya, Pak Haji? Habib Jainuddin, saya dikasih nama sama orang tua tuh Habib Jainuddin. Pak Apip Jainuddin. Ya, Nama usahanya apa itu, Kang? Nama usahanya itu? misalnya itu dari Nastra Agrofood. Ada sejarahnya? Sejarah Ada sejarahnya ngambil nama itu Nastra Food itu? kalau Nastra Food itu dari sejarah itu dari ini aja orang tua yang dari penamaan anak-anaknya kan biasanya nama produk dari anak gitu kayaknya ini kan Iya, iya. dari inisial nama anak-anaknya adalah Nastra. Oh, Nastra. Apa itu Nastra N-nya? Ini itu nanti sampai di terakhirnya gitu ya. Oh, gitu ya, Dari diambil. yang besar sampai yang kecil. Ya, diambil dari nama nama Simpel anak. sebenarnya. Mudah-mudahan justru ya memang penamaan itu paling utama juga ya, tapi dan itu sudah bergelut di apa, membangun Nastra Food ini itu dari tahun berapa, Kang? Kalau orang tua ini itu memulainya dulu tuh tahun 95. Karena Hmm. kan usaha yang berkesinambungan ya dalam artian orang tua tuh dulu yang merintisnya orang tua. Oh, gitu ya. Tahun 95 itu paling ke produk-produk cemilan yang biasa gitu. Eh, Olahan umbi-umbian, terus kayak yang dari terigu, bahan bakunya terigu kayak sistik yang begitu. Nah, baru di tahun 2015 saya mulai fokus di keripik kentangnya gitu. Tambah untuk perizinan dan legalitas sebagainya saya yang urus tuh dimulai fokusnya tuh di tahun 2015-2016 gitu. Oh, iya ya. Jadi perizinan pun sekarang sudah legal ya. Legal. Sudah legal dari halal ya. Kemudian juga PIRT-nya sudah gitu ya. Ada gitu. Nah, itu awalnya kan itu inspirasinya kan yang menggoreng kentang itu ya. Yang menggoreng kentang itu mungkin masyarakat banyak. Apa dulu yang membuat inspirasi bahwa goreng kentang Akang bisa diminati oleh oleh konsumen gitu. Karena kan apalagi kalau Akang kan di Cikajang gitu ya di sini. Tentunya kentang itu banyak sekali di sini ya. Dan hal tersebut mungkin kalau melihat pasar di Cikajang itu mungkin agak agak kurang kalau menurut logika. Nah, yang membuat inspirasi Akang membuat produksi kentang itu seperti apa Ya, gitu, Kang? karena itu. Karena kalau saya lihat di supermarket juga kayak bermerek-merek nasional lah gitu kan, Iya. yang sudah kita tahu ya misalkan ada. Itu keripik kentang itu kan jadi cemilan premium. Kalau dari berbahan baku kentang, Iya. beda dengan bahan baku umbi-umbian yang lain. Hmm. Nah dari situ saya melihat peluang. Mungkin ini bisa untuk cemilannya
menengah ke atas, bisa juga menengah ke bawah. Itu kan tergantung dari varian kita, dari rasa, dari cara membuatnya juga begitu. Iya. Jadi pasarnya mungkin Akang itu bukan menyasar pasar wilayah lokal di sini ya dulu. Jadi pasarnya itu ingin pasar yang lebih luas Lebih gitu ya, luas. lebih luas, tidak hanya lokal di Cikajang ini. Nah, produknya tuh apa aja, Kang? Yang ada dulu ini Yang kan ada banyak. saat ini tuh yang dari keripik kentang ini dari keripik kentangnya, lalu ada Mustafa yang ini Mustafa malah Mustafa yang cabai merah, kentang Mustafa. Kalau yang ini juga ada Mustojo, kentang Mustafa yang cabai hijau, varian yang baru gitu, Mustafa cabe cabai hijau. hijau ya. Nah, selain dari kentang-kentang juga kita berbagai macam produk juga, ada yang keripik talasnya, keripik singkong, keripik pisang, seperti ada yang digambar-gambar ini juga, itu ada gitu. Kang itu kayak lagi ada yang apa lagi ngupas eh, itu Oh iya, pisang. pisang ya. Hmm. Akang juga barang pisang juga itu apa produksi? Enggak. Produksi juga keripik pisang. Jadi Oh gitu. kita ini di Nasra itu ada macam-macam keripik lah gitu, dan Mm-mm. juga olahan lainnya kayak berbahan baku terigu gitu, Iya. kayak Tapi sisik dan lainnya. Nah, itu tapi kita yang fokusnya difokuskan di keripik-keripiknya, dan di brandingnya itu si apa tuh namanya, produk unggulannya di kentang ini gitu. Produk unggulannya itu khusus untuk kita ini kan harus punya, misalkan Nasra itu yang diunggulkannya apanya, yaitu kentangnya dan juga mustopanya gitu, yang dari berbahan baku kentangnya itu gitu. Iya. Nah, itu kalau perjalanan Kang, perjalanan dari awal apakah memang langsung sukses seperti ini atau apa? Ini supaya menjadi motivasi buat saudara kita ataupun juga teman-teman kita ya yang Kalau menonton kalau channel ini. perjalanan usaha saya tuh dulu pernah, dulu tuh saya tuh karyawan dari sebuah toko servis komputer, servis HP kayak 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 gitu. Lalu saya tuh pernah di pasar juga jualan gitu kan, jualannya sayur-sayuran, jualan kayak yang pernah jualan kayak kelapa dogan kayak gitu, pernah saya jualan di pasar juga pernah gitu kan. Lalu setelah saya menikah di tahun 2009-2010 itu, saya mencoba peruntukan di usaha yang dulu tuh lagi booming-boomingnya di warnet, Ya, di warnet. oh iya betul warnet kan. Warnet. Nah itu saya mengelola warnet sampai tahun 2017. Jadi dari tahun 2010 sampai 2017 itu saya dulu tuh pernah buka warnet sama yang kayak fotokopian kayak gitu, seperti sama eh, servis komputer, servis laptop, sama servis HP kayak gitu pernah. Eh, Lalu sambil fokus berjalan di warnetnya juga, nah di tahun 2015 itu saya juga mencoba untuk berfokus juga di keripik ini. Nah semenjak di area di peralihan tahun itu kan muncul yang namanya Android. Nah pas waktu munculnya Android itu, otomatis apapun yang sedang biasa dikerjakan di warnet itu jadi terwakili bisa hanya dengan HP saja. Itu di situ Iya. saya melihat, oh ternyata di usaha warnet itu sudah tidak akan ada misalnya Prospek lagi gitu ya, prospek tidak lagi menunjukkan untuk hasil masa gitu. depannya gitu. Tapi untungnya dari mulai saat itu juga kan saya udah sampingan ke si kritik ini, bagaimana untuk memasarkan produk itu, karena itu ada tuntutan, ada keinginan, ada semangat saya ingin membantu bisnis orang tua juga gitu. Ya, Bagaimana waktu itu. caranya gitu, karena sambil saya usaha juga saya tuh ingin membantu, misalkan untuk orang tua nih usahanya kok gini-gini aja, kemasannya agak monoton gini-gini aja, bisa terus saya tanya untuk misalkan untuk kemasan itu gimana, nah, ternyata harus
harus ada perizinan, PIRT-nya gini gini gini, halalnya harus gini gini nih. Nah dari situ saya baru tahu, oh harus punya PIRT itu bagaimana, kemana. Nah itu saya sendiri itu dulu tuh, karena dulu tuh belum pernah ada yang namanya tuh misalkan komunitas-komunitas atau apa seperti UKM kayak sekarang. Kalau sekarang sangat mudah diakses di WA Iya, grup juga ya, gampang. online-nya. Kalau dulu tuh wah pukul lusuk sendiri ya Betul. segalanya itu. Ya, tuh. Duduluk suk gitu ya, Lusuk bahasa Sunda aja itu. harus misalkan ke dinas ini gitu kan, jadi kita nggak tahu gitu kan. Ya, belum banyak fasilitas dari dinas gitu Belum banyak kan. fasilitas dari dinasnya juga dulu. Kalau dulu itu kita tuh kayak misalkan kalau emang punya keinginan tuh emang dulu tuh harus lebih ekstra kerja kerasnya gitu. Betul. Iya. Jadi kalau sekarang mungkin Kang, kan si pelaku usaha itu tinggal maunya ya, Tinggal maunya dan tinggal lebih berkreativitas tinggal saja. fokus gitu. Kalau kita di awal-awal itu kan tidak ada fasilitas luar biasa dari dinas Luar gitu biasa. kan. Kalau sekarang untuk perizinan kan halal, PIRT, Sekarang udah bisa online juga. ya, dan difasilitasi gitu kan oleh Kalau dulu tuh dinas-dinas. sebelum ada yang munculnya yang harus satu OSN di NIB itu dulu kan kita harus punya kartu IUMK IUMK dulu, betul. Sebelum NIB itu IUMK. Bikin UUMK itu lumayan ribet, beda sama NIB sekarang kan. Sekarang bisa online, bisa Persyaratannya pun dulu IUMK agak lumayan juga kan, tidak seperti NIB sekarang. Nah, Kang, itu mungkin sedikit perjalanan Akang. Nah, sekarang ini harapan Akang untuk para pengusaha muda ya, para pengusaha muda ataupun juga para pengusaha pemula, itu bagaimana tuh motivasi buat buat para pengusaha pemulanya itu untuk memulai usaha gitu kan. Kalau untuk pemula sih saya sarankan misalkan untuk kalau mau berdagang, mau berusaha gitu kan ya, tinggal kerjakan saja passionnya apa. Misalkan kalau bingung di passionnya mau apa bagaimana, kerjakan aja yang ada misalkan gitu. Bagaimana bisa menghasilkan, bagaimana cara prosesnya, dan bagaimana misalkan nanti untuk memasarkannya. Dan kalau cenderung kita juga nantinya itu untuk target pasarnya harus jelas bagaimana gitu kan. Lalu yang penting semangatnya dululah dipupuk, semangat dan bekerjanya itu yang semangatnya itu yang utamanya itu. Karena kalau tidak semangat kadang bisa, kalau di usaha itu rugi sekali, rugi dua kali itu. Kalau tidak semangat tuh aduh, Perjuangan itu ya kan. perjuangan itu Oh, teralami juga gitu ya. jangan sampai melampaui semangatnya gitu. Jadi yang utamanya itu semangat, ya itu udah kerja keras gitu. Yang penting kita berusaha Semaksimal mungkin. Jadi Hasil nanti bukan kita yang menentukan, karena menentukan. kita tuh hanya diwajibkan untuk berikhtiar saja, melangkah gitu. Betul. Kang, ini untuk konsumen Akang nih apa harapannya, ataupun juga untuk memperbanyak konsumen gitu kan. Ada promo atau ada apa? Terus jika kalau mau pesan di mana mungkin ya, atau bisa datang langsung ke mana? Kalau untuk konsumen yang lokal bisa datang saja ke sini di Kajang ya, di daerah Pasar Kaler gitu kan. Itu ada dekat SD pada Suka 1 di Gang itu ada Plang Nasr, itu tinggal masuk saja ke sini. Kalau untuk di online juga ada, bisa dilihat di Shopee, di Tokopedia, dan juga di TikTok shopnya juga kita di oleh-oleh Garut official di TikToknya Gapura Sigar itu bisa, itu sering ya live setiap hari gitu ada. Dan ada beberapa promo gitu di sana di TikTok Shop itu. TikTok Shopnya itu yang di akun yang sekarang itu banyak. Seperti Mustojo itu beli satu gratis satu, yang mau varian mau ke Mustopa. Mustojo tuh mana Kang? Ya Mustojo yang ini. Yang sini nih. Nah, itu. Mantap. Hijau. Pas ngelihat dari brandnya juga, dari gambarnya udah pika tahun kan. Kalau di TikTok Shop itu sekarang tuh lagi promo beli satu gratis satu gitu. Oke, baik. Di live
streamingnya itu di live TikTok semua. Iya. Oke, baik Kang, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ini sekilas saja. Dan kalau yang mau pesan produk dari Nastra Food seperti tadi ya, bisa datang saja ke Cikajang juga. Di online tinggal mencari saja, mau di marketplace ataupun juga di media-media sosial yang lainnya, tinggal di googling saja ya, tinggal di googling Nastra ya, Nastra Kang ya. Nastra Oke. dan Nastra keripik kentang Garut udah pasti nyambung. Iya. Oke, baik Kang, terima kasih ya atas waktunya yang sudah bisa menyempatkan untuk berbincang-bincang. Mudah-mudahan Nastra Food-nya, produk Nastra Food semakin maju usahanya, semakin berkembang dan berkah buat kita semuanya. Amin. Terima kasih. Dan itu tadi sahabat perbincangan kita dengan pengusaha muda yang patut kita contoh, yang patut kita tiru, semangat usahanya, semangat juang, dan juga kreativitasnya. Yang paling utama kreativitas. Kalau kreativitas kita tinggi, insya Allah cuan akan lebih gampang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.